berbuka. Sebenarnya kan doa saat berbuka itu kita baca kan, terus kita minum kan gitu kan. Nah nanti antara minum dengan makan itu setelah berbuka itu sebenarnya ada doa yang mustajab sih. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh doa lain. Selama ini aku arahkan doa lain dan mohon maaf aku lupa menyampaikan ada doa yang masyhur di saat berbuka puasa. Nanti kapan-kapan kita hafal ya. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Artinya bagus ya. Aku nggak menyampaikan itu ya. Ya Allah, itulah manusia ya. Jadi artinya adalah ya Allah hapus namaku dan nama ibuku dan nama bapakku dari api neraka. Makanya ini senada dengan orang yang berpuasa itu dia itu akan masuk ke dalam surga Ar-Rayyan. Itu doa yang masyhur sama dengan doa sujud terakhir ketika mau habis sholat gitu kan. Allahumma rzuqni makhraja. Tapi boleh melakukan doa-doa lainnya. Nanti kapan-kapan ya. Yang sudah dapat alhamdulillah. Tapi secara pribadi aku lakukan tapi nggak aku sampaikan. Oke, lupa teman-teman, tanda aku masih Nela Luki ya. Siap Mbak Harni, oke? Kita doa dulu seperti biasa. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Masya Allah. Nanti kalau di tengah-tengah suaraku agak hilang-hilang, gak apa-apa ya. Kayaknya titik kulminasinya hari ini sih. Dimana dari kemarin aku makan cukup bebas selama sampai 1 Syawal kemarin. Karena mudik. Jadi makan banyak berminyak dan baru terasa hari ini sih sepertinya ya. Oh artinya bagus tuh Mama Yuda. Aku udah buatkan VT sih, itu PR ku ya, aku minta maaf. Oke siap, harusnya disampaikan Zah. Iya udah ada VT-nya apa nanti gitu ya, aku lupa. Siap ya. Enggak radang sih tapi suaranya agak berat. Radang enggak sih alhamdulillah. Dulu aku sering radang, sekarang udah enggak karena minumnya udah banyak banget. Aku minum sehari 4 liter dan itu bisa membantu aku untuk tetap bicara walaupun dalam kondisi terlalu sering gitu ya. Siap ya, serak-serak basah kalau itu mah bawaan lahir. Oke, karena minum madu ya, kalau nggak diminum mungkin lebih parah lagi. Oke, Masya Allah ya. Kita udah doa belum teman-teman? Udah doa belum ya tadi ya? Robbi, siap Mbak Erna ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kami pemahaman. 4 liter ya, aku sahur itu 2 liter guys. Sahur 2 liter, berbuka 2 liter. Netnya jam 8 malam ya. Di atas jam 8 malam aku usahakan gak minum lagi kecuali kurang ya, kayak tadi malam kurang itu, makanya aku haus kan tadi malam. Di tengah live aku minum, itu tandanya kurang ya. Oke siap ya, kita mulai ya teman-teman sama-sama. Mbak Vie. Oke sehat ya, siap Mbak Harni. Keutamaan puasa Syawal di hari yang 2 sampai 7 berturut-turut. Oh keutamaannya boleh. Siap Mbak Sadia. Oke, ke toilet berapa kali nggak aku hitung lah teman-teman ya. Oke, kan di rumah aja nggak apa-apa. Yang repot itu kalau nggak pipis ya. Kalau pipis nggak masalah. Pokoknya tanda dia teman-teman itu sehat, kadar airnya cukup. Karena kadar air dalam tubuh itu harus 50%. Nah, kalau kurang dari 50% itu nggak oke. Kan teman-teman bisa scan aja, ada timbangan ngukur kadar air itu ada. Jadi harus 50%. Ciri-cirinya urinnya putih. Kalau teman-teman urinnya itu masih kuning, itu masih kurang air. Ujung-ujungnya nanti efeknya kemana-mana. Gampang lelah, mudah capek, kulitnya kering, nggak lembab, dan seterusnya. Ke toilet aku nggak pengumuman ya guys. Oke, aku jawab apa tadi? Udah lupa-lupa nih guys. Oke. Puasa Syawal apa keutamaannya? Baik, teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, lihat video aku udah banyak banget tentang puasa Syawal. Tapi aku ulang-ulang lagi ya untuk menghargai teman-teman kita yang baru. Doanya dalilnya begini.
Man soma Ramadana summa asba'ahu sittam min Syawal faka'annama siyamud dahar. Siapa yang berpuasa Ramadan lalu menambahnya dan melengkapinya dengan 6 hari di bulan Syawal, itu bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Itu fadilah. Ya Mbak Sasa, Mbak Ibu Miri, bagaikan puasa sepanjang tahun guys. Bayangin teman-teman, dianggap puasa sepanjang tahun. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dijelaskan bahwa siapa yang berpuasa Ramadan itu bagaikan puasa 10 bulan. Siapa yang berpuasa Syawal bagaikan puasa 2 bulan. Total 1 tahun. Masya Allah. Siap Mbak Yen ya. Oke. Nah nanti teman-teman setelah saat orang berpuasa, saat kita berpuasa sunnah, entah bayar hutang puasa, ya. Bukan cuma hutang live ya, hutang puasa juga ya, bayar hutang puasa, kemudian saat teman-teman puasa qadha, itu sepanjang waktu berpuasa itu doanya mustajab, kata Imam Nawawi. Itu milestone yang luar biasa saat puasa sunnah. Dan yang paling mustajab lagi kata beliau itu sewaktu berbuka. Jadi pasang niat berbuka, kemudian minum sebelum makan kurma, teman-teman doa. Nah doanya itu yang lupa aku sampaikan selama ini guys. Ya itulah ceritanya, lupa aku. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina minan nar. Ya Allah, hapus namaku, nama bapakku dan nama ibuku dari api neraka. Nah jadi nama kita itu di-delete dari api neraka. Itu Masya Allah ya. Oke. Ustazah sebaiknya qadha dulu. Kenapa lupa, itulah. Sebaiknya qadha dulu atau Syawal dulu. Bebas aja. Kalau menganggap qadha itu wajib dan kemudian teman-teman mau qadha, nggak apa-apa. Nah kalau teman-teman mau Syawal dulu juga enggak apa-apa ya. Nggak ada masalah. Bikin VT sekarang. Kalau nggak ada aku bikin nih sekarang Mbak Tini on stage ya. Tapi kayaknya tadi udah tampil VT-nya. Wah, aku pernah bikin VT on set ya, teman-teman jadi penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Udah ada VT-nya tadi. Ustazah, masbuk subuh rakaat pertama harus kunut lagi ndak? Kunut itu di rakaat. Oh, kalau masbuk orang kunut ya kita kunut. Orang kunut ya kita kunut. Kalau kita masbuk, ya kan ikut imam. Nah nanti rakaat keduanya kita tim kunut nggak? Kalau kita tim kunut ya kita kunut. Kalau kita tim nggak kunut ya nggak usah kunut, ya kan? Ya lebih tepatnya menghindarkan keluarga dari dosa, ya supaya keluarga kita itu nggak berdosa. Ustazah puasa Daud kapan? Kapan pun boleh Mbak dimulai. Mulai aja Mbak, mulai aja. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Ustazah niat puasa Senin Kamis itu gimana? Oke, masih ada yang pengen puasa Senin Kamis dan selama ini belum puasa? Nah, coba teman-teman dengerin aku. Jadi teman-teman, bahwa sebenarnya puasa itu niatnya sama aja guys. Semua puasa tuh niatnya sama aja. Tinggal sebutkan nama puasa dan hukumnya. Aku ulang, nama puasa dan hukumnya. Nama puasa dan hukumnya. Nama puasa dan hukumnya. Mau niat puasa apa? Coba sebut. Tapi Senin Kamis. Sengaja aku puasa Senin Kamis. Nama puasanya. Sunnah atasku karena Allah. Puasa qadha. Sengaja aku puasa qadha. Sunnah wajib atasku karena Allah. Karena dia wajib. Puasa apa? Nazar. Sengaja aku puasa nazar. Wajib atasku karena Allah, karena dia wajib. Apalagi puasa Syawal, sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah. Apalagi puasa Arafah, sengaja aku puasa Arafah, sunnah atasku karena Allah. Gampang sekali teman-teman. Ya kan? Nah kalau bahasa Arabnya yang agak susah. Misalnya puasa qadha. Nawaitu shauma ghadin an qadai fardi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Jadi agak susah. Tapi pakai bahasa Indonesia niat tuh nggak apa-apa. Puasa Syawal. Sengaja aku puasa Syawal. Sunnah atasku karena Allah. Oke? Gampang kan teman-teman? Tinggal dikerjain aja. Ustazah puasa Syawal apakah harus 6 hari? Enggak, harus 6 hari harus. Tapi berturut-turut atau enggak itu tidak harus berturut-turut ya. Dalam fiqh sunnah Said Sabiq dijelaskan puasa Syawal itu boleh berturut-turut, boleh tidak, ya kan? Siap Mbak Aisyah ya. Oke, kalau pakai Arab bagus aja ya. Kalau pakai bahasa Indonesia enggak masalah. Ustazah, iya
non muslim mengucapkan minal aidin wal faizin, nggak ada masalah, kita jawab amin, udah ya kan. Ustazah boleh nggak, kecuali kalau dia mengucapkan salam, kalau dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita cuma jawab waalaikum gitu aja. Coba catat. Jadi kalau ada non muslim yang ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita cuma jawab waalaikum saja, waalaikum saja. Nah itu doanya ya. Nah gitu ya. Oke. Ustazah, akhir Syawal tanggal berapa bulan April? Aku belum hitung guys, masih lama teman-teman, masih lama ya. Nanti aku dekat-dekat harinya aku ingatkan. Ya, puasa Syawal 6 hari lagi ya. Yang belum sama sekali hari ini mulai ya, dari hitungan 1 sekitar tanggal 25 itu. Sekitar tanggal 24 ya. Nah, jadi kalau kurang nanti nggak bisa ya. Wa'alaik boleh, nggak ada masalah. Ustazah, saya niat puasa qadha 2 hari. Selebihnya saya puasa Syawal boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi jangan lebih, puasa Syawalnya 6 hari aja. Kalau mau lebih ya udah puasa Daud aja ya. Nah ini ya guys, doa saat berbuka puasa. Ini bukan doa saat berbuka, tapi berdoa mustajab setelah minum. Jadi teman-teman baca dulu doa berbuka puasa, lalu minum air putih sebelum makan salalauk, cendol, tempe mendoan, ya sebelum makan cireng, sebelum makan kurma itu teman-teman doa ini. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, ya Allah, hapus, aktik tuh hapus, delete riqabana, namaku, ya nama kami, wa ummahatin, wa abaina atau ummahat boleh kebalik, bapakku dan ibuku dari api neraka. Oke. Ustazah kenapa selalu buat buat kangen? Oke, made in-nya memang kayak gitu udah dari pabriknya kata mak aku. Ustazah kalau puasa nazar tapi bacanya niatnya pakai Senin Kamis enggak? Ya enggak salah. Puasa nazar tapi niatnya puasa Senin Kamis, yang nggak sah teman-teman. Ya kan benar niatnya, benar amalnya. Lah pengen qadha puasa niatnya Senin Kamis ya berarti salah niatnya. Pengen puasa nazar niatnya Senin Kamis ya berarti itu Senin Kamis. Oke, udah hafal ya semuanya nih, mantap kali kawan-kawan ya, siap, masya Allah ya. Ustazah, iya kalau jamak Jumat dengan asar sholat Jumat, kalau teman-teman musafir dalam perjalanan zuhur jamak ke asar bisa. Ustazah kalau ulang puasa nazarnya tapi nggak ingat berapa harinya. Kalau nggak ingat nazarnya, teman-teman kena kafarat loh, teman-teman. Teman-teman kena kafarat loh. Memberi makan 10 orang fakir miskin, atau pakaian 10 orang fakir miskin, atau puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Sengaja udah pada hafal ya, pintar-pintar anak mama. Nah ini ya doa berbuka puasa. Nah ya, oke. Ustazah, iya gimana pengganti sholat yang dulu bolong-bolong? Kalau ingat ganti, kalau nggak ingat nggak bisa. Duluan mana, puasa Syawal atau qadha? Bebas aja. Syawal duluan boleh, qadha duluan juga boleh, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. It's okay. Ustazah, kapan larangan untuk puasa Senin Kamis? Nggak ada larangannya ya. Ustazah, saya mau nanya, emang nggak boleh ya zakat sama anak yatim? Dalam Al-Quran dijelaskan, zakat itu tidak ada anak yatim sebagai asnafnya. Yang ada hanya fakir dan miskin. Coba dibaca, asnaf yang berhak menerima zakat tidak ada isinya anak yatim. Kenapa Mbak? Karena anak yatim itu tanggung jawab kita. Sama seperti anak kandung kita. Kita nggak boleh zakat ke anak kandung kita. Kita nggak boleh zakat ke istri kita karena dia tanggung jawab kita. Kita nggak boleh zakat ke anak yatim karena dia tanggung jawab kita. Ya, nggak boleh zakat ke orang tua karena dia tanggung jawab kita. Itu alasan pertama Mbak. Yang kedua memang asnaf yang berhak menerimanya nggak ada anak yatim. Oke. Ustazah, iya. Oke. Gitu ya, Allahumma aktik riqaban. Oke. Ustazah, kalau puasa qadha di rakaat puasa Syawal ada yang membolehkan. Tapi aku tim yang tidak menganjurkan. Gak usah lah hitung-hitungan sama Allah. Qadha aja dulu baru Syawal, atau Syawal aja dulu baru qadha. Ini pendapat yang mengatakan boleh qadha digabung dengan puasa sunnah. Itu kalau jadi konsumsi umum itu repot teman-teman. Ujung-ujungnya Senin Kamis jadi qadha, puasa Yaumul Bid jadi niatnya qadha. Lalu buat apa ada puasa sunnah, ya kan? Misalnya teman-teman puasa Yaumul Bid
qada lagi gitu kan. Jadi teman-teman bagusnya satu niat satu amal itu jauh lebih mudah ya. Ustazah, iya kalau zakat fitrah langsung ke orang fakir boleh. Zakat mal juga langsung ke orang fakir juga boleh. Itu doa apa? Itu doa mustajab saat berbuka puasa, Mbak. Jadi bagi teman-teman yang baru mampir, kalau mau puasa sunnah atau puasa-puasa lain lah, ini aku terlambat sebenarnya menyampaikan, tapi nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Pasang niat doa puasa, doa berbuka, lalu minum air putih sebelum makan cendol, sebelum makan kurma, sebelum makan godok bagulo, salalau, cireng, cilor, ya lote, lonsai, sebelum makan itu doa. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina minan nar. Ya Allah hapus nama aku, nama ibuku dan nama bapakku dari api neraka. Iya Zah baru tahu ya sih. Aku baru ngasih tahu. Maaf ya. Oke, jadi nanti bisa dilakukan pada ibadah-ibadah sunnah ya. Ustazah iya. Kalau nggak ingat cuman puasa itu nggak cuman, itu berat itu. Kalau nggak ingat nazar, teman-teman boleh menggantinya dengan kafarot. Kafarot itu ada beberapa cara. Pertama, memerdekakan budak. Tapi kan nggak mungkin. Nggak ada budak sekarang. Nah, yang ada budak-budak kecil, ya kan? Yang kedua adalah teman-teman memberi makan 10 orang fakir miskin. 1 orang 7 on. Kali 10 hari berarti 10 orang berarti 7 kilo. Ya kan? Atau memberi pakaian baru yang standar pakaian yang kita pakai untuk 10 orang fakir miskin. Misalnya standar pakaian yang kita pakai kaosan harga 80.000 kali 10 orang. Gitu. Yang standar yang kita pakai. Atau teman-teman boleh boleh dengan puasa kafarat 3 kali. 3 hari lah. Nggak boleh putus. Itu doa baru. Iya, bukan doa baru sih. Aku lupa menyampaikannya selama Ramadan, tapi bisa teman-teman manfaatkan setiap mau berbuka puasa pada sholat-sholat sunnah. Sekali lagi doanya kecepatan, itu kita udah sematkan. Coba ya, aku pelan-pelan dulu sambil nunggu teman-teman kita nyatat. Jadi kita berbuka puasa, gitu. Aku baru tahu ya, aku minta maaf, aku lupa nyampaikannya. Nah ini nih ya, coba ya ini doanya. Jadi caranya begini tutorialnya nih. Teman-teman berbuka puasa. Lalu kemudian teman-teman minum air putih doang gitu ya. Air putih aja dulu. Sebelum makan kurma, makan salalau, bakso, ya sebelum makan bakwan gitu ya. Maka teman-teman baca doa mustajab. Tapi pakai bahasa Indonesia juga yang lain juga nggak apa-apa. Karena saat kita berbuka itu kan doa kita mustajab kan. Nah tapi doa yang lebih masyhur adalah ini. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba wa ummahatina minan nar. Artinya apa? Artinya adalah ya Allah hapus namaku dan nama ibu bapakku dari api neraka, ya kan? Oke, baru tahu. Iya, yang baru tahu berarti follower asli ya. Yang tahu yang aku sebutkan aja, yang nggak aku sebutkan ya udah nggak tahu. Siap, nggak apa-apa ya. Ustazah, bolehkah kafarat 60 hari disalurkan ke panti asuhan? Boleh, karena dia adalah orang-orang yang lemah ya. Siap ya. Oke, pokoknya kalau Ustazah Nela nggak kasih tahu, nggak tahu aku gitu ya. Siap. Oke, gitu ya. Pas Indonesia boleh ya, baru tahu doanya. Siap ya. Ustazah, jadi pas sholat sunnah, pas puasa sunnah diamalkan aja. Oke, Ustazah, iya itu tadi doa apa? Pengumuman itu adalah doa mustajab saat berbuka puasa. Berbuka puasa, teman-teman pasang doa berbuka, lalu kemudian teman-teman minum air putih, lalu kemudian angkat tangannya dan berdoa. Allahumma aktik riqabana wa riqaba amaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapus namaku, nama bapakku, nama ibuku dari api neraka. Nah, itu doanya. Coba di screenshot aja ya. Allahumma ya Allah aktik, hapus. Ya, hapus. Ya kan? Nah, puasa apa aja boleh. Puasa apa aja boleh, nggak ada masalah. Riqabana wa riqaba abaina minan nar. Hapus namaku, nama ibuku, bapakku dari api neraka. Udah ada videonya tadi pagi ya. Oke, sehat selalu ya teman-teman. Iya, doa yang baru aku sampaikan. Aku lupa guys saya menyampaikannya. Iya, salahnya teman-teman nggak ngingetin aku. Kok jadi
teman-teman yang salah ya, kayak gitulah ya. Ustazah, iya. Amin sama-sama ya. Pokoknya saat berbuka puasa kayak gitu doanya. Ustazah, iya, kalau ditambahkan anak, suami boleh. Atau pakai bahasa Indonesia boleh, tapi doa-doa yang lain misalnya pengen tambah rezeki, pengen tambah ini boleh, nggak apa-apa. Tapi yang paling masyhur itu sama dengan doa sujud terakhir kan. Doa sujud terakhir ketika mau habis sholat gitu kan. Itu videonya udah ada. Video doanya udah ada, barusan aku upload sebelum aku live. Jadi gini. Doa sujud terakhir ketika mau habis sholat kan juga mustajab kan. Ya misalnya nih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebelum at-tahiyatul itu kan sujud, lama kan sikit sujudnya. Tapi jangan lama kali, tidur pula nanti sujud. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Ya, baca 11 kali. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Ya Allah, jauhkan Allahumma rzuqni makhraja. Ini ada yang nulis, ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Nah, baca 11 kali. Tapi kalau teman-teman mau doa-doa yang lain boleh, nggak jadi masalah. Sama-sama. Insyaallah doa tughayyiru takdir. Doa itu merubah takdir. Andaikan takdir kita masuk neraka, semoga dengan doa ini kita jadi masuk surga. Hidup ini sulit kalau untuk kita harapkan, maka kita harapkan akhirat buat kita bersama ya. Ustazah, iya, gimana mengikhlaskan suami buat perempuan lain? Kenapa harus diikhlaskan suaminya? Ustazah, agen BRI ada potongan ADM. Nggak apa-apa, itu kan upah. Administrasi itu upah, nggak masalah. Teman-teman dapat macam komisi gitu, macam ujroh, macam upah, keuntungan, ya, Telkom, jual pulsa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, Ustazah, sakit banget Umi dihianati. Ya begitu Mbak Puput. Jadi begini, kalau Mbak Puputnya nggak ridho, Mbak Puput selesaikan itu. Selesaikannya gimana? Selesaikan dulu, buat mereka jangan dulu. Buat suaminya untuk nggak selingkuh lagi. Ya, Mbak boleh ingatkan suaminya baik-baik. Kalau nggak pakai orang ketiga supaya suaminya nggak selingkuh lagi. Kayak gitu kan. Nah, kalau Mbak udah nggak sanggup dengan kemaksiatan suami, ujung-ujungnya suaminya selingkuh terus, akhirnya kita nggak mau melayani, kita juga berdosa. Dia selingkuh terus, kita akhirnya nggak mau melayani, kita juga berdosa. Daripada dosa diakhiri aja nggak masalah ya. Oke, tapi tidak rekomendasi ya. Terpulang kepada Mbak. Oke, siap Madiun. Ustazah, kalau nazar belum terwujud, apakah tetap melakukan nazar? Kalau nazar belum terwujud harus diwujudkan. Tapi kalau nazarnya lupa bisa kafarat. Paham ya? Kita nazar nih, ya Allah nanti kalau aku lulus PNS aku umrohkan orang tuaku, pam. Rupa-rupanya nggak sanggup kita umrohkannya. Ternyata apa? Ternyata uang kita kurang dan seterusnya. Maka kita harus berusaha mencari uang untuk mengumrohkan orang tua itu. Karena kita udah lulus PNS. Tapi kalau kita lupa, dulu aku pernah nazar apa ya? Aku pernah nazar loh, tapi aku lupa nazarnya apa. Kalau lupa, bayar kafarat. Ya, kafaratnya itu memberi makan 10 orang fakir miskin, satu orangnya 7 on, kali 10 orang berarti 7 kilo. Atau puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Sengaja aku puasa kafarat karena Allah. 3 kali berturut-turut, 3 hari. Iya kan? Siap Mbak Zain, sama-sama ya. Yang gak terbaca aku minta maaf ya. Ustazah, iya. Hamalan zikir pada bulan Syawal bebas aja. Ustazah, iya. Maksudnya nazar belum terwujud sampai sekarang. Oh maksudnya niatnya yang belum terwujud, ya nggak usah dibayar. Rupanya nggak lulus PNS-nya, nggak usah dibayar. Oke. Ustazah, iya. Kalau kita membaca lafaz sholat misalnya, apakah harus kita baca niat lagi? Ya kita baca niat, karena niat itu rukun sholat. Ustazah, bolehkah kita membaca doa yang ada di Al-Quran pada waktu sujud saat sholat? Boleh, nggak ada masalah. Doa yang ada di dalam Al-Quran banyak. Contoh, Rabbana atina fid dunya ada dalam Al-Quran. Rabbana zolamna anfusana ada dalam Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina ada dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ada dalam Al-Quran. Itu bisa. Banyak kali saja. Kalau nggak bisa, ucapkan dalam hati saja. Tutup bibirnya kalau doa di sujud terakhir. Rupanya isinya dapat suami satu lagi Allah. Enggak kayak gitu ya. Ustazah, iya kemarin saya tidak menjalankan puasa karena sakit. Kodo aja ya. Ustazah, kalau suaminya selingkuh judi online bagaimana caranya biar tidak terjerat lagi judol? Berikan dia efek jerah.
Ya, berikan dia efek jerah, entah dengan orang ketiga. Jangan disimpan. Ya, nggak masalah kok untuk menyari orang yang dia segani untuk menasehati dia. Entah mak dia, entah adik dia, entah kakak dia. Untuk menasehati dia. Ya, Ustazah, iya. Tapi kemarin udah bayar fidyah karena sakit. Kalau selagi bisa ganti aja. Kalau nggak sanggup baru keluarkan uangnya untuk fidyah. Oke, kalau anak yatimnya fakir miskin boleh nggak nerima zakat? Kalau orang tuanya miskin kasih orang tuanya, jangan anak yatimnya. Karena dia kan masih anak-anak gitu ya. Ustazah, apa masih boleh zikir Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni di bulan Syawal? Sampai kapanpun boleh. Ya, nah sampai kapanpun boleh. Jadi Allahumma innaka afun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Kan gitu kan doanya kan. Nah itu bisa dibaca kapanpun ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, gimana cara bayar zakat profesi? Zakat profesi itu kalau penghasilan teman-teman di atas 12.750.000. Kalau penghasilan teman-teman di bawah itu belum kena zakat. Belum kena zakat ya. Ustazah, oke, Ustazah, salahkah saya langsung minta maaf, minta cerai karena suami lalai ibadah? Nggak bisa. Kalau dia lalai ibadah nggak bisa. Kalau dia judol sampai dia tidak menafkahi, itu baru bisa minta cerai. Baru boleh. Baru bagus. Nah, baru bagus. Sampai dia tidak menafkahi lagi. Kalau nggak sholat urusannya dengan Allah. Tapi kalau dia tidak menafkahi dalam sigot nikah, dalam buku nikah. Kan pernah pegang buku nikah kan? Nah, ada bacaannya ketika suami tidak menafkahi. Entah karena judol dia nggak nafkahi. Entah karena kena riba dia nggak nafkahi. Kalau kita nggak ridho boleh menggugat. Tapi kalau dia tetap menafkahi, lalu kemudian dia nggak sholat, semoga dengan kita dia berubah. Kan gitu. Dia intinya gini guys. Rumah tangga itu mendatangkan kepada ibadah. Kalau sudah tidak mendatang lagi kepada ibadah, sendiri lebih taat, why not? Gak ada masalah, teman-teman, kan gitu kan. Nah, tapi ketika tidak mendatangkan kepada ibadah, dia menghina, kita mencaci, dia selingkuh, kita gak mau melayani, ya dia dosa, kita juga dosa. Kalau teman-teman nanya ke aku, suamiku selingkuh Ustazah, pas kemudian dia mau, aku gak melayani, dosa gak? Dosa. Mutlak dosa. Lah karena itu kewajiban kita. Kewajiban kita kepada suami, mau gimana pun dia, yang wajib tetap wajib. Tidak bisa mengurangi kewajiban dia. Sama dengan perempuan. Perempuan nih jahat nih, suka mubazir, suka belanja-belanja. Ujung-ujungnya nggak dinafkahi oleh suaminya. Dosa nggak? Tetap dosa. Karena itu kewajiban suaminya. Jadi kalau dia udah selingkuh, kita nggak mau melayani, dia selingkuh lagi, kita menghina, dia menghina, kita mencaci, dosa semua. Boleh diakhiri. Nggak apa-apa. Gak ada masalah. Sama dengan gini. Ketika ada orang marah dengan aku, menyakiti aku dosa. Tapi aku membalas juga dengan menyakiti dia. Aku juga dosa. Lah kan enggak Ustazah. Saya menyakiti karena dia nyakiti saya. Tetap dosa. Gitu maksudnya. Paham ya teman-teman ya. Jadi tetap harus melayani. Kalau nggak tahan sendiri lebih baik. Kan nggak ada dosanya lagi. Oke. Tapi ini bukan rekomendasi. Ustazah, iya. Oke, Ustazah, apakah kita berdosa kalau tidak memaafkan orang lain? Ya, tidak memaafkan orang lain kita akan kena. Ustazah, kalau pendapatannya 7 juta, belum wajib zakat teman-teman? Oke, masih ada yang belum paham zakat? Ustazah, iya. Jadi zakat itu standarnya 85 gram emas, ya, per bulan. Jadi kalau penghasilan teman-teman udah 12.750 setiap bulannya, baru keluarkan 2,5%. Ya, udah 12.750.000 setiap bulannya, keluarkan 25%. Dan kalau tabungan teman-teman dalam bentuk uang udah di atas 85 gram per tahunnya, lebih kurang 153 juta, keluarkan zakatnya setiap tahun. Oke, bingung? Ustazah lagi berhalangan, apa perlu sholatnya di kodo? Nggak perlu. Oke, puasa perlu ya. Ustazah jual rumah apakah langsung dizakati? Tentu tidak ya, kecuali dia udah numpuk 1 tahun ya. Oke, gitu ya. Nah, coba nih aku jelaskan lagi zakat. Teman-teman fokus. Aku jelasin zakat lagi, fokus. Kita bahas 3 zakat. Zakat penghasilan atau profesi, zakat tabungan duit di rekening di bawah bantal, dan zakat emas. Cocok?
Kita bahas 3, setuju ya? Zakat penghasilan yang uang masuk per bulan, zakat uang tabungan yang di bawah bantal, dan zakat emas Jawa itu. Oh bukan emas Jawa, emas itu. 3 aja ya. Nah ini aku jelaskan ulang nih. Aku pakai kalkulator. Pokoknya zakat itu standarnya 85 gram per tahun. Kalau teman-teman udah punya penghasilan 85 gram, nah coba nih. Nah coba teman-teman fokus biar belajar zakat, karena kalau nggak bayar zakat dosanya segede gambreng teman-teman. Nggak, rezekinya jadi gitu-gitu aja, nggak naik-naik. Nih, nah mungkin gini lebih jelas ya daripada dibuka kayak kemarin ya. Apa gini? Aku yang susah, lebar banget gini aja ya. Nah, ntar. Nah, contoh ya. Berapa penghasilan yang wajib zakat? Jawabannya adalah, aku pelan-pelan. Berapa penghasilan yang wajib zakat? Jawabannya adalah kalau penghasilan itu sudah setara dengan, ini zakat mal ini semuanya zakat mal. Berapa penghasilan yang wajib zakat? Yaitu saat penghasilannya itu sudah 85 gram per tahun. Contoh, 85 gram emas karena standarnya emas. Berapa ini 85 gram emas kali harga emas sekarang? 1.800.000. Berarti 153 juta. Kalau penghasilan teman-teman 153 juta per tahun, keluarkan zakatnya. Loh, mana ngerti Ustazah? Ya udah, kita bagi per bulan. Bagi 12 bulan. Nah, ini dia. Jadi, jika teman-teman punya penghasilan dari jualan online, dari sewa ruko, dari kontrak rumah, ya, dari gaji, digabungkan semuanya tuh ya. Kalau udah 12.750.000, maka teman-teman wajib keluarkan zakat 2,5%. Sampai di sini dulu paham nggak? 85 gram per tahunnya setara dengan 153 juta dibagi 12 bulan. Berarti 12.750. Jadi kalau orang yang penghasilannya di bawah 12.750, diem aja dulu. Gak usah zakat dulu, sedekah aja. Ya, sampai kapan? Kejar rezekinya. Kerja lebih banyak, lebih rajin, sampai gajinya 20 juta misalnya. Nah kalau udah 20 juta, gimana zakatnya nih? Berarti kan udah kena zakat nih, ya kan? Nah, per orang ini bukan per istri, bukan bukan gabungan, bukan uang gabungan, tapi adalah uang pribadi. Kalau udah 20 juta, zakatnya gimana? Kali 2,5%. Berarti kena 500.000. Ini zakat profesi namanya. Oke? Ustazah, ternyata penghasilanku dari jual, capek juga guys. Capek juga megang handphone guys. Kita gini aja ya guys, cepcus. Cocok ya. Nah, daripada pegel si kawan ya kan. Contoh lagi, gaji saya pensiunan 3 juta nggak wajib zakat. Gaji saya kebetulan cuma 13 juta Zah. Ini udah gaji jualan online, udah gaji jualan orang. Pokoknya udah habis nih semuanya nih 13 juta. Kali 2,5%. Berarti 325.000. Nah, bagi teman-teman yang punya penghasilan masih di bawah 12.750, nganga aja dulu, santuy-santuy aja dulu. Oke? Nah, paham sampai sini? Aku mau lanjutkan ke zakat tabungan, ya, jual orang. Oke, paham sampai sini enggak? Kalau paham bilang paham. Oke, yang udah dengar paham ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan zakat tabungan. Tabungan itu yang ada di bawah genteng, di atas loteng, yang ada di kantong, yang ada di dana, yang ada di depositah dan depositoh ya. Yang ada di dalam itu, coba dihitung berapa tabungan teman-teman. Berapa orang yang wajib zakat tabungan? Sama, kalau tabungannya udah setara dengan 85 gram emas. Tapi harga emas berapa? Harga emas kan kali 1.800.000 per gram harga emas saat ini. Nah, berarti kalau udah 153 juta baru wajib zakat. Per tahun kalau zakat tabungan. Jangan tiap bulan, habis nanti tabungannya. Per tahun. Misalnya hari ini tanggal 4 April aku punya tabungan udah 153 juta. Pura-puranya nih. Aku tunggu dulu tahun depan 4 April
kalau uang tahun depan itu harus 1 tahun dulu karena ada haulnya. Ternyata tahun depan aku nabung-nabung terus, jadilah uangku misalnya 200 juta ini. 200 juta, keluarkan zakatnya per tahun. Berapa? Kali 2,5%. Udah 5 juta. Pokoknya di atas 153 juta keluarkan per tahun. Harga emas masa depan ya. Paham atau bingung? Paham atau bingung? Nah gitu. Jadi kalau saat ini teman-teman cuman punya tadi kan 85 gram. Kali ini dulu nanti rumah mobil nanti ya. 85 gram kali 1.800.000 kan. 85 gram kali 1.800.000. Nah 153 juta. Kesimpulannya adalah teman-teman yang uangnya di atas genteng, di bawah loteng ya, yang mana uang teman-teman belum 153 juta, santai aja dulu. Sampai nabung terus, sampai 153 juta, sampai 200 juta. Yang belum sampai segini, nganga-nganga aja dulu. Nah, doa banyak-banyak, minta rezeki sama Allah. Lalu kemudian teman-teman kerja lebih banyak, supaya teman-teman dapat uang lebih dari 153 juta, baru keluarkan zakat per tahun. Sampai sini paham dah? Paham. Zakat penghasilan selesai. Zakat tabungan selesai. Sekarang zakat emas. Sama aja, zakat emas itu 85 gram. Kali teman-teman punya berapa emas. Ya harus 85 gram emasnya dulu. Kalau belum punya emas 85 gram, santai dulu. Ngopi-ngopi dulu. Cari kerja lebih banyak. Kerja lebih rajin. Oke. Nah contoh teman-teman punya emas, berapa emas teman-teman? Pura-puranya berapa? Berapa gram? Nih dari wajah-wajahnya emasnya 2 gram nih semuanya nih. Gimana ceritanya ini si kawan ini? Berapa emasnya? Ada yang punya emas 1 kilo ini. Takut dia ngaku nih ada orang pajak soalnya ya. Nah 200 kilo. 200 kilo. 200 gram. Berarti dia harus terkumpul dulu di atas 85 gram ya. Nah numpuk dulu 1 tahun. Harus ada haulnya 1 tahun. Kalau hari ini aku punya emas 85 gram. Besok aku beliin mobil. Nggak wajib zakat aku. Dia kalau numpuk 1 tahun. Nih apa ini? Ini nampaknya emasnya cuma 1 gram kawan-kawan nih. Dari typingannya aku tengok nih. Atau nggak mau ngaku nih takut sama orang pajak. Gimana ceritanya? 50 gram belum zakat. Ya harus 85 gram. Nah logam mulia atau perhiasan nanti ya. Tadi ada yang nanya 200 gram emasnya. 200 gram ya. Kali berapa harga emas sekarang? 1.800.000. Nah, ya kan? Berarti 360 juta, ya. Kali berapa nih? Dalam 300 dikonversi dulu ke rupiah. 200 gram kali harga emas sekarang 1.800.000 per gram. Berarti segini. Kali 2,5%. Nah, 9 juta. Mbak yang tadi bilang uangnya emasnya 200 gram. Setelah ini pergi ke ATM. Ambil uangnya 9 juta. Kasih ke fakir miskin. Ikhlas karena Allah. Rasakan nanti rezekinya setelah ini. Kalau zakatnya dikeluarkan. Kalau 100 gram Mbak Eli. Kali 85 gram. Ya. Salah. 100 gram kali 1.800.000. Nah ya kali 2,5%. 4.500.000. Setelah ini Mbak Eli ambil ATM. Ya ambil ATM. Ambil aja nggak ngapa-ngapain. Pokoknya ambil uang 4.500.000 kasih ke fakir miskin. Nah clear. Zakat penghasilan oke. Zakat tabungan udah. Zakat emas udah. Sekarang selanjutnya lihat wajah aku. Bah. Jadi gitu guys. Kalau emasnya logam mulia setiap tahun. Selagi di atas 85 gram, 24 karat. Tapi kalau emasnya perhiasan, sekali aja seumur hidup. Kayak gitu caranya. Nah kalau kayak gitu aku zakat perhiasan aja Ustazah misalnya kan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya oke udah ya. Sama-sama nanti lagi kita belajar zakat. Atau teman-teman boleh cek di channel YouTube aku. Nanti rekaman ini aku upload lagi. Nanti oleh timnya aku ya, main ke YouTube aja jalan-jalan nengok muka aku di sana. Oke ya, kalau zakat perhiasan dengan zakat tabungan setahun sekali. Tapi kalau zakat penghasilan sekali sebulan. Boleh dirapel setahun.
Sehat ya teman-teman semuanya. Ustazah, aku sholat bersin terus. Banyak kali orang yang sholat bersin. Jadi kalau teman-teman bersin, kemudian batuk, kemudian pilek, kemudian flu, kemudian sendawa, kemudian berdeham, kemudian menangis dalam sholat, nggak apa-apa. Buat teman-teman yang suka bersin nggak masalah ya. Bersin itu nggak masalah ya. Kalau perhiasan nambah gimana ya? Tahun depan kalau dia nambah ya zakat kan jumlah yang nambah kali harga emas saat itu kali 2,5%. Dingin jadi bersin. Siap, sehat ya teman-teman. Yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Nanti aku buat deh videonya pakai kayak HP tadi ya. Ustazah, iya apa boleh zikir Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni setelah Syawal? Boleh, sampai kapanpun boleh. Baca aja 3 kali setiap habis sholat ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, iya kalau kita lupa berapa jumlah emasnya gimana? Pergi ke toko emas timbang. Kok nggak bos, ini aku timbangkan. Aku timbang. Kenapa aja ya? 25%. Oke, canda ya mbak. Timbang aja emasnya mbak. Saking banyaknya nimbang emas ya. Orang mau nimbang badan, ini nimbang emas ya kan. Ustazah, pokoknya doa sama Allah, banyakkan uangku ya Allah, sampai aku bingung mau zakatnya kemana. Ya, tapi oke, kalau kita uang banyak, kemudian kita bingung zakatnya kemana, nyari orang susahnya repot teman-teman ya. Nah, coba doanya kayak gitu deh. Jadi jangan takut bayar zakat. Kalau bisa kita berjuang untuk punya uang banyak supaya kita zakat. Jadi orang Islam itu nggak usah banyak barang. Ya, barang itu dipertanggungjawabkan. Nah, tapi kalau dengan uang kita bisa zakat, kita bisa sedekah, iya kan? Hidup lebih baik, kalau rekeningnya ada, mentalnya lebih sehat, iya kan? Nah, kayak gitu. Itu loh ibaratnya ya. Aku doakan semoga teman-teman yang ingin lebih baik, Allah mudahkan rezekinya sehingga Allah pantaskan membayar zakat dalam jumlah yang banyak, ya. Oke, Ustazah, iya kalau zakat emas itu kan emas tuh terbagi 2, terbagi 3. Emas Jawa jangan dizakatkan. Kalau emasnya logam mulia zakatkan tiap tahun. Kalau emasnya perhiasan sekali aja seumur hidup, ya kan? Nah, ya kalau berlian tidak wajib zakat, dia kayak mobil, ya. Oke, Mbak Feni belum lagi zakat kalau 5 juta. Apa harus malam takbiran? Apanya Mbak? Ustazah, iya, oke. Kalau 3,5 juta belum wajib zakat. Seperti tadi aku sebut mesti 12.750 harga emas sekarang. Besok kita nggak tahu lagi tahun depan ya. Oke, Ustazah aku mau madu, ya bisa. Ustazah, iya malam takbir berhubungan badan nggak masalah. Yang nggak boleh itu saat ihram, saat umroh. Ya, saat umroh. Perbanyak ibadahlah ya. Oke, sehat ya, siap Mbak Ratna ya. Belum Mbak Ana. Oke, mobil sama rumah yang nggak wajib zakat. Kecuali mobilnya, rumahnya dikontrakkan, hasil kontraknya yang dizakatkan. Mobilnya direntalkan, hasil rentalnya yang wajib zakat. Iya kan? Siap Pak Riza ya. Ustazah, iya. Oke, kalau sholat keluar rambut. Sholat kalau rambutnya keluar, teman-teman masukkan saja rambutnya. Kalau sholat rambutnya keluar, masukkan saja. Makanya teman-teman kalau sholat itu jangan pakai mukena. Kalau di rumah jangan pakai mukena traveling. Mukena yang waktu digulung dia cuman segede gini guys. Nanti pas teman-teman di dalam sholat pakai baju KTB, you can see. Pas teman-teman sujud dia terbang ke Sidratul Muntaha. Nampak auratnya. Mukena traveling itu hanya bisa untuk traveling aja. Yang kita udah pakaian sempurna. Lalu kemudian nanti pas kita mau sholat, kalaupun dia terbang, kita masih ada hijab. Paham ya teman-teman ya? Oke, gitu ya. Ustazah, terbang kena kipas angin, iya kan? Nah kayak gitu. Mengantuk dalam sholat itu makruh Mbak. Jadi kalau ngantuk dalam sholat itu makruh ya. Usahakan teman-teman kalau nguap itu ditahan dalam sholat. Ya, nguapnya ditahan, kemudian kalau kentutnya dibuang. Menahan kentut dalam sholat itu makruh. Ya, menahan kentut dalam sholat itu makruh. Kalau bisa dibuang. Tapi kalau teman-teman, kalau teman-teman menguap itu ditahan, kentut itu dibuang ya. Ustazah, iya belum Mbak Dwi, 8.300.000 belum wajib zakat ya. Kita bahas 3 zakat itu aja dulu, masuk semuanya nanti bingung pula ya. Ustazah, iya zakat fitrah dikumpul, zakat fitrah udah lewat teman-teman.
Nanti kita bahas zakat fitrah lagi ketika Ramadan tahun depan. Semoga usia kita panjang ya teman-teman. Pokoknya yang baru mampir klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya Ustazah, perempuan haid ke makam ada pendapat yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Tapi kalau perempuan ke makam boleh tidak. Nah kalau perempuan ke makam itu ada dalil kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fadzuruha. Ya dulu kata baginda Nabi, aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan. Kalau pas sujud terasa kayak tidur. Kalau kayak tidur nggak apa-apa. Kalau tidur beneran batal. Pernah sholat gini ya, Allahu Akbar. Kayak gitu. Pernah ya? Nah, ya kan? Ingat masa lalu. Itu kalau sekilas dia tidak membatalkan. Yang membatalkan itu adalah tidurnya lelap. Sama dengan kalau kita duduk dari maghrib menjelang isya. Kalau kita duduk tidak batal, nggak perlu lagi wudhu saat isya. Ya, tetapi kalau seandainya kita menjelang isya itu tidur, dia baru batal. Tapi kalau kita maghrib wudhu, lalu kemudian menjelang isya kita gini-gini, itu tidak batal ya, karena tidur yang tidak lelap tidak membatalkan puasa. Ya siap Pak Rudi. Ustazah, iya jual rumah belum tentu zakat. Kecuali kalau rumahnya itu uang yang 200 juta tadi diam dulu 1 tahun baru zakatkan. Ya haulnya harus 1 tahun. Zakat emas juga harus 1 tahun dulu. Ya kalau baru dapat 85 gram belum wajib zakat. Harus 1 tahun dulu. Teman-teman follow kanal aku. Klik foto yang ada di atas. Nanti setelah Syawal kita akan banyak ceramah-ceramah agama di masjid-masjid. Teman-teman tinggal lihat saat live. Nanti aku bahas tentang zakat lagi, jamak qasar lagi, tentang dan seterusnya. Yang penting kita berteman aja dulu di akun ini ya. Pelan-pelan aja tiap hari kita live, tanya jawab, ceramah, pelan-pelan aja. Insya Allah nanti ada maintenance lebih baik ya. Oke gitu ya. Difitnah orang harus melawan atau gimana? Kalau difitnah orang jangan melawan, diamlah. Difitnah itu nggak usah dilawan. Kalau teman-teman difitnah, melawan, energinya habis. Diam itu adalah jawaban yang paling tepat untuk sebuah kezaliman. Kecuali dia merugikan harta kita, merugikan masa depan kita dan ibadah kita. Kalau cuma difitnah gitu, aku difitnah gini, itu abaikan ya. Waktu yang akan membuktikan sebuah kebenaran ya. Oke gitu ya teman-teman. Ustazah saat takbir angkat tangan batasnya sampai mana? Kalau perempuan ini ditentang dengan bawah telinga. Kalau laki-laki ini kalau laki-laki jempolnya, kalau perempuan ujungnya. Jadi laki-laki kayak gini, perempuan kayak gini ya. Oke, Ustazah, kalau saya kayak gitu ya. Ustazah, iya, puasa Syawal itu harus 6 hari berturut-turut. Boleh iya, boleh tidak. Boleh Mbak Wiwik, Mbak Iva, Mbak Mom Ajeng ya. Sehat selalu teman-teman semuanya di sana. Ustazah, cara bayar kafarat bolehkah buat 1 orang? Boleh, tapi ukurannya kafarat apa? Kafarat nazar. Kalau kafarat nazar 10 orang. Kalau kafarat berhubungan badan di siang Ramadan 60 orang ya. Oke, letak niat dalam sholat sebelum takbir. Letak niat dalam sholat sebelum takbir. Jadi sebelum takbir niat dulu. Oke, siap ya. Siap Mbak Umi Fatonah, Mbak Raisya ya. Ustazah minta penjelasan tentang zakat harta dong. Zakat harta tuh banyak. Ada zakat penghasilan, zakat emas, zakat tabungan, banyak. Mau zakat yang mana teman-teman? Ustazah, kalau lupa sholat Jumat berdosa. Ya, kalau memang terdesak banget boleh tambah dengan sholat zuhur aja. Ustazah, bolehkah puasa Syawal dilakukan di pertengahan bulan Syawal? Jawabannya adalah boleh. Mana yang afdol zakat? Punya rumah nggak punya tabungan? Punya tabungan emas tapi nggak punya rumah? Itu bukan soal zakat ya. Punya tabungan emas tapi nggak punya rumah juga nggak masalah. Nggak punya rumah nggak apa-apa. Ya, atau nggak punya rumah, nggak punya tabungan emas juga nggak apa-apa. Nggak punya rumah, punya tabungan juga nggak apa-apa. Tapi zakat itu emas ya, bukan rumah. Rumah nggak dizakatkan ya. Ustazah, niat sholat fardu sekali aja atau 2 kali? 1 aja. Ustazah, puasa Syawal dulu atau qadha dulu? Bebas aja. Syawal duluan boleh, qadha duluan juga boleh. Terserah teman-teman mau yang mana ya kan. Oke, punya hutang puasa tahun yang lalu. Misalnya tahun lalu aku punya hutang puasa 10. Tapi aku gak nakal, gak aku ganti nih 10 ya. Lalu aku ganti cuma 5. Maka aku boleh ganti tahun ini. Tapi aku kena denda fidyah.
ya, kena denda fidyah. Jadi aku kena bayar puasa 5 ditambah fidyahnya 5. Kayak gitu guys ya. Fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin sebanyak 1,4 kilogram beras ya per harinya. Oke. Ibu saya wafat. Terima kasih sudah diajarkan talqin ketika live di sini. Diajarkan wakaf Quran. Oke. Sedekah, iftar, apalagi. Bisa Mbak Inang boleh kirimkan Quran sampai hatam. Boleh kirimkan Yasin untuk orang tuanya. Boleh kirimkan Al-Fatihah. Nanti ada rezeki boleh kurban atas nama orang tuanya. Ya, kemudian boleh sedekah atas nama orang tuanya. Boleh ya, semoga bermanfaat ya ilmunya. Sholat duha 12 rakaat boleh nggak? Boleh banget ya. Jadi kalau sholat duha itu 12 rakaat boleh. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Jadi totalnya 6 kali salam. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat sunat duha lagi 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, lebih dari 1 tahun utang puasa fidyah. Ya gitu Mbak. Contoh, tahun lalu aku puasanya nggak puasa 10. Tapi nggak aku ganti 10 sampai datang Ramadan lagi. Yang aku ganti cuma 5. Bisa ganti tahun depan, tapi aku kena denda fidyah Mbak Titi. Berarti 5 kali puasa qadha dan 5 kali fidyah. Ustazah, 4 rakaat boleh nggak sholat duha? Boleh. 2, 2. It's okay. Ustazah, baiknya gimana buat makmum jika bacaan imam tidak sesuai makhraj? Sholat di rumah aja atau tegur imamnya atau ganti imamnya atau panjang pendeknya nggak tepat, menghilangkan satu mat dalam Al-Fatihah, menghilangkan panjang pendek dalam Al-Fatihah itu sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Makanya kemarin ada yang nanya, Ustazah ini ada imamnya cepet banget bacaannya. Kita lihat dulu, kalau dia cepat Al-Fatihahnya 1 napas, tapi dia masih tepat makharijul hurufnya, masih tepat panjang pendeknya, itu nggak apa-apa. Berarti dia kena bacaan wasol. Tapi lebih bagus Al-Fatihah itu wakaf, setiap ayat ada wakaf. Nah, tetapi kalau dia bacaannya wasol gitu ya, lalu kemudian dia nggak tepat nih panjang pendeknya, nggak tepat nih harokatnya, maka itu sama dengan menghilangkan satu huruf Al-Quran. Ganti imam, ingatkan dia. Oke, Ustazah, saudara kandung bertahun-tahun nggak datang ke rumahku, kita yang datang, sambung silaturahmi. Bayar badal haji untuk ibu yang wafat atau harus sama saya sebagai anak? Bisa badal untuk orang haji, untuk ibu datang ke travel, bilang, Pak travel, aku pengen badalkan umroh orang tuaku. Nanti dia kasih tahu caranya. Oke, biasanya kita dengan membayar, nanti akan ada ustadz di sana yang mengumrohkan atas nama orang tua kita, dan nanti akan dia kasih sertifikat dan bukti bahwa dia udah mengumrohkan. Oke, Ustazah, iya. Sholat Idul Fitri nggak rapat safnya, sholatnya sah aja, cuma nggak afdol ya teman-teman ya. Ustazah, iya. 2 rakaat saja boleh nggak sholat duha? Sangat boleh. Duha 2 rakaat boleh ya. Nah, kalau mau 4 rakaat boleh 2-2 atau langsung 4 ya. Boleh Mbak Wahyu, tapi nanti Mbak bingung pula caranya. Bagusnya 2-2 aja lah. Tapi kalau mau aku kasih tahu. Kalau mau sholat sunnah langsung 4 rakaat. Misalnya sholat taubat langsung 4 rakaat. Misalnya sholat hajat langsung 4 rakaat gitu ya. Atau misalnya sholat sunat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat. Atau misalnya sholat tahajud langsung 4 rakaat. Kalau memang dia langsung 4 rakaat itu boleh. Caranya gini. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi dia nggak pakai tahiyat awal kayak sholat zuhur. 1, 2, 3 langsung berdiri, yang keempat baru dia tahiyat akhir ya.
Ustazah, sholat 2 rakaat di akhir Jumat Ramadan maknanya buat apa? Nggak ada. Ustazah, iya. Ba'dal umroh sama nggak dengan ba'dal haji? Beda. Kalau umroh ya umroh, kalau haji ya haji. Nah, nanti beda tuh biayanya kalau kita melalui travel ya. Pak, saya mau badalkan umroh orang tua saya. Nanti membayar di sana orang tua yang almarhum diumrohkan. Pak, saya mau badal haji orang tua saya. Nanti dibayar di sana. Nanti ustadz yang ada di Mekahnya membadalkan melakukannya. Biasanya dia pakai niat nawaitu umrotan an. Dia sebutkan nama orang tua kita yang meninggal lalu dia umrohkan di sana. Kayak gitu aja kok ya. Ustazah, kalau menghadapi orang non muslim yang sakaratul maut, apa yang harus kita lakukan? Cukup mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un aja. Tidak bisa kita doakan agar dilapangkan kuburnya, akan diringankan siksanya. Tidak boleh. Karena dalam surat At-Taubah ayat 113, kita tidak boleh mendoakan non muslim yang telah meninggal dunia. Ustazah, kalau mau puasa Syawal, mana yang didahulukan, Syawal atau Qadha? Bebas. Mau Syawal duluan boleh, kalau Qadha duluan juga boleh ya. Ustazah, boleh diulang cara bayar kifarat yang batal 1 hari? Batal 1 hari karena apa? Karena berhubungan badan. Kalau teman-teman berhubungan badan di siang Ramadan, itu teman-teman kena dosa besar. Ya, kalau teman-teman gak mau kena dosa besar, maka teman-teman lakukan kafarat namanya, yaitu kafar, menutup. Ya, menutup dosanya. Dengan cara apa? Dengan cara kalau kita berhubungan badan suami istri, pertama merdekakan budak. Kalau nggak bisa merdekakan budak, lakukan yang kedua, memberi makan 60 orang fakir miskin. Lakukan yang kedua yaitu puasa 60 hari berturut-turut. Nah, pokoknya 60 hari berturut-turut. Batal mulai lagi. Dari nomor 1. Kalau haid boleh batal. Tapi harus 60 hari berturut-turut. Repot kan? Nah, nanti kalau teman-teman gak sanggup, boleh dengan cara membayar kafarat. Membayar kafarat dengan memberi makan 60 orang fakir miskin. Satu orangnya 7 on. 7 on kali 60 orang 42 kilogram. Kasih aja ke fakir miskin ya. Sampai kapan puasa Syawal? Dilakukan 6 hari aja. Ya, sampai akhir bulan Syawal, akhir dari bulan April. Qadha sama Mbak Umalami, kena kafarat kalau dibatalkan. Ustazah, kalau dibatalkan karena berhubungan badan. Ustazah, yang tarian lagi tren sekarang, yang sambil bagi-bagi THR itu, menurut Ustazah gimana? Aku nggak pernah lihat teman-teman. Nggak pernah lihat, aku jarang lihat sih. Nanti kalau ada, aku kasih tahu ya. Ustazah, iya. Kalau orang yang meninggal itu orang tua kita, lalu dia beragama non-muslim, bolehkah kita kirim Al-Fatihah buat dia? Jawabannya tidak bisa. Ya, dalam surat At-Taubah udah dijelaskan bahwa ketika ada orang meninggal, kita hanya boleh mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita tidak bisa mendoakan dia agar dilapangkan rezekinya, diringankan siksanya, nggak bisa. Almarhum ibu saya sudah kurang lancar baca Al-Quran. Saya berniat setiap baca Al-Quran saya hadiahkan. Boleh. Ya Allah, saya baca Al-Quran. Ya, saya baca Al-Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tua saya. Ya, berhentilah malaikat menyiksanya dan seterusnya. Oh, tarian kaum Yahudi, iyakah? Aku belum lihat loh teman-teman. Nanti aku cek-cek dulu apa yang dimaksud itu ya. Ustazah, iya. Kalau cara minta maaf kepada suami yang telah meninggal, oke. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Jadi begini, kalau kita minta maaf kepada orang yang telah meninggal, kepada suami, kepada anak, kepada saudara, kepada teman, tahu-tahu dia udah meninggal, gimana caranya? Yang pertama, sebutkan kebaikannya, syiarkan kebaikannya selama hidup, ceritakan kepada banyak orang. Yang kedua, bisa kirimkan bacaan Quran sampai hatam buat dia. Kita baca Quran lalu kita doa, ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburannya, ringan siksa kuburnya, berhentilah malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya teman-teman boleh melakukan yang namanya kirimkan solawat.
Kemudian atau kirimkan Al-Fatihah setiap habis sholat. Atau teman-teman bisa sedekah atas nama dia. Ya Allah, saya sedekah atas nama orang tuaku almarhum fulan. Dengan sedekah ini lapanglah kuburannya, ya. Atau bisa berwakaf atas nama dia. Atau bisa kurban atas nama dia. Bisa badal haji, badal umroh atas nama dia. Banyak banget guys yang bisa kita lakukan untuk orang meninggal. Banyak banget guys, banyak. Belum lagi ziarah ke makamnya. Bisa kan? Nah, kirimkan Quran sampai hatam, kirimkan Yasin, Al-Fatihah, sholawat, sedekah atas nama dia, ziarah ke makamnya, badal haji, badal kurban, badal umroh. Apa lagi coba? Apa lagi? Semua bisa kok kalau kita mau berbakti kepada orang yang meninggal. Bisa kok semuanya, ya kan? Oke, joget yang THR itu jogetnya orang Yahudi Zah. Kalau memang itu adalah tarian yang mengandung unsur turosnya Yahudi, tentu mutlak ditinggalkan. Karena itu tasyabbuh, ya. Tasyabbuh itu adalah menyamanyamakan diri dengan orang non-muslim. Haram hukumnya. Contoh, kenapa kita nggak boleh sholat habis subuh dan habis asar? Karena habis subuh dan habis asar itu jadwal ibadahnya orang Majusi. Haram hukumnya sholat habis subuh dan habis asar. Contoh, kenapa kita nggak boleh niup lilin saat ulang tahun? Kenapa? Karena itu budayanya orang Nasrani. Saat mereka berdoa, mereka pakai lilin. Pakai pula mekuwis pula di situ. Doa dulu depan lilin. Tuh nggak bisa. Nah, kenapa kita kalau puasa Asyura dianjurkan sebelumnya ada puasa Tasu'a. Asyura, Tasu'a. Supaya beda dari orang Yahudi gitu lah. Ya, jadi kalau memanglah itu adalah budayanya orang Yahudi, nggak usah kita pertanyakan, tinggalkan. Ambil yang oke-oke aja lah. Apalagi udah usia-usia expired, ya udah lututnya goyang, udah kesemutan, ya. Nggak usah lah yang gitu-gituan. Ya, sekarang gimana caranya mati nih masuk surga kita. Oke. Ustazah, iya, oke. Ustazah, apakah tuntunannya bersalaman setelah sholat berjamaah setelah salam? Oh, nggak ada masalah. Bersalaman itu nggak ada masalah. Iya Pak Lirah, jam tangan, iya. Oke, siap. Oke, Ustazah, berapa kali badal umroh untuk orang tua? Karena saya akan umroh sebulan penuh. Satu kali aja. Nanti kalau Mbak umroh sebulan penuh, Mbak pas landing, Mbak umroh aja dulu kan. Mbak umroh, besoknya minta antar lagi. Ambil mikot ke Tanim. Minta antar aja sama ustadznya. Nanti niatnya beda, tapi dia kayak umroh biasa. Cuman setelah ihram, niatnya nawaitu umrotan an. Sebutkan nama orang tuanya, ya labbaikallahumma umrotan. Lalu Mbak doa, lalu Mbak tawaf aja, tawaf, sa'i gitulah. Ya, boleh nggak 2 kali? 5 kali boleh, tapi 5 nama ya. Satu nama satu kali aja. Hari ini kita umrohkan almarhum bapak. Besok kita umrohkan almarhum ibu. Yang udah meninggal, yang masih hidup nggak bisa. Ya, kemudian besoknya kita umrohkan almarhum kakak. Itu boleh. Ada ketika aku bimbing umroh, dia minta temani sampai 5 kali. Coba bayangkan. 5 kali minta kawanin guys. Setelah itu lutut aku copot. Dan belum ada lagi madu rambutan saat itu. Setelah itu dia demam guys. 5 orang yang dia macam mau ini. Badalkan, nggak apa-apa, bersemangat ibunya. Ya itu bisa. Cuma agak capek lah ya kalau 5 orang, ya berarti totalnya 6 kali sama diri sendiri. Iya tawaf, karena tawaf sa'i itu jalan 7 kilo. Jadi tawaf 7 kali, sa'i 7 kali itu lebih kurang perjalanan 7 kilo. Belum lagi dari hotel ke sana, belum lagi dari Tanim, dari Mikot. Oke. Oke, Ustazah, bagaimana caranya supaya tidak selalu emosi? Nggak usah semua dimasukkan pikiran dan hati. Ya, nggak usah semua dimasukkan ke pikiran dan hati. Apapun kata orang, kalau nggak ngefek sama kita, abaikan saja Mbak. Ya, oke. 6 kali berapa hari tuh Zah? Iya, sehari bisa 2 kali dia pagi malam. Di sananya cuma 5 hari kan? Ustazah, iya. Bagaimana cara melakukan qobliyah zuhur 4 rakaat? 2-2 aja. Ya, oke, 2-2 aja. Lebih bagus, ya lebih gampang lah. Ya, sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan kiri, sengaja aku qobliyah zuhur 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya kan? Oke, boleh Ustazah mendahulukan haji atau umroh ya? Gak apa-apa umroh duluan. Rasulullah itu umroh duluan kok, bukan haji duluan. Banyak yang bilang gak boleh harus haji duluan. Ya enggak. Coba lihat baca sejarah. Rasulullah itu umroh duluan, baru dia haji. Ya. Ustazah, iya, kalau kita menerima THR dari kawan laki-laki, halal nggak? Halal kalau nggak ada embel-embelnya.
Ya. Ustazah, ya amalan yang bisa dilakukan orang tua, anak kepada orang tua yang pikun. Amalannya adalah doakan dia, rawat dia baik-baik. Nggak usah dipaksa dia sholat. Orang pikun nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib fidyah, nggak wajib segalanya. Oke. Ustazah, siap Mbak Juju, Mbak Syahri ya. Apakah yang mengumrohkan harus haji? Tidak. Cuman yang mengumrohkan mesti umroh duluan. Ya kan? Oke. Ustazah, iya, oke. Apakah uang haji wajib keluarkan zakat? Tabungan haji tidak wajib zakat. Tabungan yang teman-teman tabung untuk niat haji tidak wajib zakat. Yang tabungan wajib zakat adalah yang numpuk untuk masa depan yang gak terlalu jelas. Misalnya kayak gitu kan. Nah, oke. Sedekah subuh dikasih ke siapa? Bebas. Jadi apa itu sedekah subuh? Sedekah subuh itu adalah sedekah yang kita kumpulkan di waktu subuh. Jadi dari azan subuh sampai habis waktu subuh, teman-teman coba sedekah subuh. Ya, masukkan ke dalam celengan 2000, 2000, 2000, 2000 tiap hari. Ya, nanti Mbak Upi Rupiah kita tanya jawab dulu ya. Oke. Nanti ya. Terus 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian nanti kita serahkan sekali seminggu kayak ya, sekali seminggu kayak, sekali sebulan kayak gitu ya. Kita serahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau sedekah itu bebas teman-teman ya. Sedekah itu bebas. Boleh dikasih ke fakir ya, boleh dikasih ke miskin, boleh dikasih ke orang tua ya, boleh dikasih ke mana namanya ke orang susah, boleh kasih makanan kucing ya, itu bisa. Ya itu bisa. Ustazah, iya. Apa boleh sedekah subuh kita taruh di kotak amal masjid? Boleh, nggak jadi masalah. Nabung di bank haram nggak Ustazah? Enggak. Kalau sekedar nabung enggak. Tapi makan bunganya atau minjam uang karena ribanya itu haram. Ya, aku nggak terlalu cepat kan teman-teman? Nggak terlalu cepat ya. Ustazah, apa betul jika orang pikun tidak boleh bayar fidyah? Tidak perlu, bukan tidak boleh ya. Jadi orang pikun tidak perlu membayar fidyah. Oke. Ustazah, iya, kalau aku kaget aku ucapnya apa? Kalau kaget ucapnya apa? Apa masih ingat cara menempatkan zikir pada tempatnya? Masih ingat teman-teman? Kalau kaget ucapannya apa? Oke, coba jawab satu-satu guys. Coba jawab satu-satu ya. Oke, coba jawab satu-satu. Contoh, masih ingat nggak yang udah orang pikun bebas? Kalau kaget astagfirullah. Oh, kalau kaget astagfirullah. Oke. Fokus teman-teman. Coba aku sampaikan cara zikir pada tempatnya. Kaget, masya Allah, astagfirullah, subhanallah. Salah guys, salah. Coba teman-teman ketik aja, salah nggak apa-apa. Kita tempatkan zikir pada tempatnya. Kapan saat mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah. Kapan saat mengucapkan Astaghfirullah. Kemudian kapan saat mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalau kaget Allahu Akbar. Oke, fokus ya. Jawab aja. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Kaget Mbak Eli, Masya Allah pula kalau kaget. Gimana cerita? Ya, yuk kita ulang lagi ya. Fokus ya. Contoh. Kalau seandainya, aku coba urutan nih, biar yang udah dengar paham, biar nggak salah yang udah dengar ya. Kalau kita melihat sesuatu, tapi sesuatu itu cantik, sesuatu itu indah, sesuatu itu mantep, yang benar-benar dia itu adalah murni karena buatan Allah. Contoh, kita ngelihat pelangi yang indah. Ini kita pelan-pelan nih guys, pelan-pelan guys. Pelangi yang indah, ngelihat gunung yang indah. Kan murni itu buatan Allah. Ya, kita melihat langit yang indah. Lihat bulan bulat dari bawah. Ucapnya apa? Ucapnya apa teman-teman? Oke. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi gini, kalau kita melihat sesuatu yang indah, tapi indah itu murni buatan Allah. Masya Allah. Jadi kalau dia murni buatan Allah, itu ucapnya adalah Allahu Akbar. Bukan Masya Allah. Nah, sesuatu yang indah Masya Allah. Bukan.
Kalau indahnya itu murni buatan Allah. Allahu Akbar. Nengok samudra. Allahu Akbar. Nengok pelangi. Allahu Akbar. Ngelihat hujan ya jatuh cantik. Ternyata hujan batu. Allahu Akbar. Nengok gunung yang tinggi. Allahu Akbar. Iya kan? Nah kalau kaget astagfirullah. Nanti kita ke kaget ya. Kita kesini dulu baru ke kaget ya. Jadi kalau dia murni buatan Allah. Allahu Akbar. Sampai sini paham? Nah, sekarang yang kedua nih. Supaya kita ini menempatkan zikir pada tempatnya. Contoh, ketika kita, bukan subhanallah? Bukan. Boleh tapi kurang tepat. Boleh nggak nengok gunung astagfirullah? Ya boleh aja. Ya cuman kalau bisa kan zikir tuh pada tempatnya. Kalau bisa. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Cuman kan kita pengen satu level lebih ngerti. Ya kan? Contoh lagi. Ketika kita melihat sesuatu yang indah. Tetapi dia bercampur dengan tangan manusia. Contoh ngelihat baju cantik, rumah cantik, mobil cantik, sejadah cantik, ya kan? Oke. Kemudian orang cantik kayak gitu ya. Jadi dia tuh cantik juga guys, tapi udah tidak murni buatan Allah. Dia udah bercampur dengan tangan manusia. Baju cantik, kata mata cantik, ucapnya apa? Masya Allah. Masya Allah itu semua terjadi karena kehendak Allah. Lu mau usaha pengen buat tas secantik apapun, lu gak akan tetap kecuali Allah yang kehendaki. Itu maksudnya. Masya Allah. Semua cantik ini atas kehendak Allah. Nah, kalau dia udah bercampur dengan tangan manusia, udah paham belum? Kan sering teman-temannya bilang, kamu nih pinter banget, Masya Allah, atas kehendak Allah. Ya kan? Nah, cantik kali komputernya. Masya Allah. Segimanapun orang ini membuat komputer nih cantik. Kalau Allah gak kehendaki gak akan. Gitu loh maksudnya. Nah beda ya. Beda banget. Paham ya? Nah yang mana lagi? Nomor berapa lagi? Nomor 3 lagi. Oleh bener ya. Bener. Jadi kalau sesuatu itu indah. Murni buatan Allah. Allahu Akbar. Kalau dia udah campur dengan tangan manusia. Masya Allah. Kayak gitu guys. Paham ya? Nah, yang ketiga nih. Kalau kita melihat sesuatu yang buruk. Nih diingat-ingat nih guys. Sesuatu yang buruk. Tapi yang buruknya itu kita cuma lihat doang. Kita nggak kena. Kita cuma ngelihat aja guys. Kita cuma ngelihat aja. Sesuatu itu buruk. Contoh, ngelihat orang terjatuh. Ngelihat macet di luar rumah. Ya, ngelihat orang bertengkar. Kita ngelihat doang, ya kan? Ngelihat orang terjatuh, ngelihat orang ribut, ngelihat rumah orang kemalingan. Cuman ngelihat innalillahi, innalillahi pula. Astagfirullah. Ngelihat innalillahi, ndak innalillahi kalau meninggal. Innalillahi. Oke, jadi kalau terlihat kebakaran misalnya kayak gitu ya. Alhamdulillah pula si kawan ini. Kalau melihat sesuatu yang buruk tapi kita cuma ngelihat doang, kita nggak kena. Jawabannya adalah subhanallah. Jadi kalau ada tadi yang bilang kalau ngelihat gunung subhanallah kurang tepat. Subhanallah itu lebih tepat untuk sesuatu yang buruk tapi murni buatan Allah. Sesuatu yang buruk tapi kita cuma lihat. Apa artinya? Kenapa? Karena subhanallah itu artinya maha suci Allah. Saya ngelihat orang terjatuh. Subhanallah. Walaupun kamu jatuh, Allah tetap maha suci. Itu loh maksudnya. Siap Mbak Wahyu, Mbak Yayan ya. Jadi ketika ada orang bertengkar, duduk, aku cuma lihat. Subhanallah. Allah tetap maha suci. Walaupun mereka bertengkar. Oke? Jadi kalau subhanallah itu melihat sesuatu yang buruk, hanya melihat saja itu subhanallah. Masih mau dilanjut atau cukup? Lanjut atau cukup guys? Udah bahas Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah. Lanjut atau itu aja dulu nanti pusing? Lanjut atau pusing? Jadi misalnya aku ngelihat gunung, Allahu Akbar. Ngelihat orang cakep, Masya Allah. Ngelihat orang terjatuh, Subhanallah. Gitu guys. Lanjut sedikit ya, lanjut. Yang keempat lagi. Yang keempat itu adalah kalau tadi aku kan yang melihat sebuah keburukan, subhanallah. Sekarang aku yang mendapatkan keburukan itu. Aku yang bertengkar. Aku yang digeser orang. Aku yang kena macet. Jadi
Aku yang kena. Kalau tadi kan ngelihat macet, subhanallah. Sekarang aku yang kena, guys. Kita yang innalillahi, asik innalillahi. Astagfirullah, astagfirullah. Oke, sekarang aku yang kena nih. Aku yang disenggol orang, aku yang diajak orang bertengkar, ya kan? Aku yang kena minyak panas, ya kan? Nah, aku yang kena macet. Nah, teman-teman kalau macet ngomong apa? Astagfirullah, astagfirullah. Enggak astagfirullah. Nah, banyak astagfirullah ya. Siap. Jadi, kalau kita yang kena atau kita terkejut, nah ini kita kaget nih. Maka ucapannya adalah la haula wala quwata illa billah. Belum astagfirullah. Astagfirullah bukan itu. Innalillah. La haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada daya dan upaya melainkan kekuatan Allah. La haula wala quwata illa billah. Innalillahi aja dari tadi. Contoh, aku kena minyak panas. La haula wala quwata illa billah. Ya, kemudian petir. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah. Aku disenggol orang, ya la haula wala quwata illa billah. Aku digibahin orang, la haula wala quwata illa billah. Ya, kalau lampu mati apa ucapnya? Innalillahi. Lampu mati bukan innalillahi. Lampu mati la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dia kekuatan melainkan kekuatan Allah. Oke? Terakhir yang kelima. Kalau kita, tadi kan kalau subhanallah kita melihat keburukan. Oke? Kalau la haula wala quwata illa billah kita yang kena keburukan. Oke? Sekarang kalau kita yang menyebabkan keburukan itu terjadi. Kita yang nyenggol orang, kita bikin orang macet, kita bikin orang terjatuh, kita yang bikin orang itu jatuh, kita yang bikin dia terselungkur, kita yang bikin dia kena minyak panas. Ucapnya apa? Innalillahi aja pun dari tadi si kawan ini. Ucapnya apa? Baru astagfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Gitu guys. Jadi gak astagfirullah terus semua. Astagfirullah aja. Jadi gitu. Jadi kalau mau lebih tepat ya kan. Nah kita yang membuat keburukan itu guys. Baru astagfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Coba tes lagi. Jawab. Aku melihat kue tar enak, hasil buatanku cak-caknya ya kan. Terus kue ini cantik kali modelnya nih. Ucapnya apa? Pintar anak mama, masya Allah, gitu. Terus aku lihat bayi baru lahir. Lalu bayinya rambutnya keriting putih. Senyumnya oke. Bayi baru lahir. Ucapnya apa? Bayi baru lahir. Baru ucapnya Allahu Akbar. Karena murni buatan Allah. Kayak gitu guys ya. Jadi misalnya nih ada orang yang nyenggol aku. Aku terjatuh. Jawab pelan-pelan. Orang nyenggol aku nih. Aku terjatuh. Orang itu ucapnya apa? Orang itu ucapnya adalah astagfirullah. Aku ucapnya, la haula wala quwata illa billah. Mbak-mbak yang ngelihat aku disenggol, subhanallah. Nah gitu guys. Jadi kullul kalam az-zikr. Semua apa-apa tuh zikr. Wah pusing saja, nggak apa-apa ya. Kalau udah sering dengar, insya Allah lebih gampang, nggak apa-apa. Ya jadi seperti itu ya. Beda-beda teman-teman ya. Jadi kalau kaget jangan mati jangan. Kalau kaget la haula wala quwata illa billah. Saya kaget refleksnya Allahu Akbar, nggak apa-apa. Cuman kalau mau lebih bagus, mantap la haula wala quwata illa billah. Oke, kalau mendengar kabar buruk apa? Mendapatkan kabar buruk apa doanya? Apa zikirnya teman-teman? Kabar buruk boleh mengucapkan kalimat subhanallah. Nggak ada masalah. Misalnya iya anak kawan kita itu meninggal loh, sakit loh, subhanallah. Kalau dia meninggal innalillahi wa inna ilaihi. Kan cuma mendengarkan. Wah udah pintar.
Ya, kalau dia meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau bisa pada tempatnya. Saya kaget astagfirullah, nanti dinaikkan levelnya. Kalau kaget la haula wala quwata illa billah. Dengar petir kaget dur la haula wala quwata illa billah. Oke, kayak gitulah. La haula wala quwata illa billah. Mati lampu ini. Nah, gitu guys ya. Ustazah, hukum umroh apa? Hukum umroh sunnah ya. Ustazah, iya, oke, udah paham ya teman-teman ya. Kalau dizolimi, la haula wala quwata illa billah. Jadi udah mulai paham nih. Nanti lihat rekaman daripada acara kita ini di channel YouTube-nya aku biar lebih paham lagi ya. Nanti aku upload ke channel aku. Ustazah, kalau kita kepleset sendiri, nih kepleset sendiri, kepleset, la haula wala quwata illa billah. Ya kan? Nah, kalau kebiasaan nyebut astagfirullah ya naikin sedikit. Kan dulu kita nggak tahu. Sekarang kalau bisa kita naikkan sedikit. Standar kita ya. Oke? Jadi nanti ngelihat gunung, Allahu Akbar. Ngelihat sawah, Masya Allah. Ngelihat mau rumah cantik, Masya Allah. Ngelihat orang terjatuh, Subhanallah. Kita yang terjatuh, la haula wala quwata illa billah. Kita yang membuat orang terjatuh, astagfirullah. Naik sedikit. Nah, ya kan? Nah, gitu ya. Oke, Ustazah. Oke. Oh, gitu ya. Udah paham ya? Kalau lupa dilatih aja. Memang agak susah ya. Kalau lupa dilatih. Anak yang pintar Masya Allah dong. Iya kan? Oke. Kalau dengar teman kemalingan, Subhanallah. Kalau temannya nggak baik, rasain. Enggak. Gitu. Oke. Kan kalau cuma ngelihat doang, Subhanallah ya. Ustazah, iya. Bolehkah mengaji pahalanya untuk orang yang masih hidup? Bisa, nggak jadi masalah. Ya, lihat gunung, Allahu Akbar. Dia pula yang nguji-nguji aku, dia pula ya, Masya Allah. Ya. Oke, Ustazah, iya, belum bisa nggak apa-apa ya. Kalau takut la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan kekuatan Allah, gitu ya. Nanti aku ulang-ulang lagi di ceramah-ceramahnya aku ya. Oke. Ustazah, dalam perjalanan mau maghrib tiba-tiba azan isya, boleh kodo nggak? Itu lalai mbak. Harusnya mbak sholat di mobil atau mampir. Itu lalai. Kalau mau kodo besok bisa, tapi tetap berdosa. Jangan lagi ya. Ustazah, kalau lihat ustazah, Masya Allah. Oh, pintar ya. Emang faktanya. Canda ya. Ustazah, iya. Kalau kesel sama suami ucapkan apa? Kita yang kesel kalau bisa doakan diri kita. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Ya, sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas. Kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya. Semoga betah belajar di akun ini. Pelan-pelan aja. Kita juga nggak perlu lebih baik dibanding orang lain. Yang penting kita lebih baik dibanding versi kita di masa lalu. Oke, Ustazah, iya. Oke, Ustazah, bolehkah kita mulai puasa Syawal hari Sabtu? Boleh, nggak ada masalah. Mulai puasa Syawal di hari Sabtu nggak ada masalah, ya kan? Oke, Ustazah, kesel lihat anak baca apa, Ustazah? Kalau kita kesal sama orang lain, gitu ya, maka bacanya boleh supaya hilang kesal. Kesal itu kan